Oke, jadi mungkin kita buat agak panjang. Ya, mohon bersabar. Kita buat agak panjang. Oke, malam ini kita mau bahas apa dulu? Karena tadi bicara tentang apa niat dan juga eh, bahasa Arab niat bagus banget. Jadi mungkin pernah dengar ya kali ya niat. Coba biar saya tahu pernah dengar tentang apa Innama tentang. amalu biniyat. Ya ya, oke bagus. Bagus, kamu kayak Patinosidin. Bagus. Kayak Ayah apa Kak? Ada mungkin pendapat yang pernah didengar tentang niat biar kita. Yang pernah Mm-mm. didengar, yang pernah kami teorikan tentang niat itu begini kalau di mediasi itu. Ya. Setiap orang itu akan cenderung melihat perbuatan seseorang. Mm-mm. Mereka selalu luput dan nyaris tidak peduli apa niatnya dari perbuatan itu. Mm-mm. Kalau dibalik dari situasi, segala sesuatu tergantung niatnya, tapi kenyataannya dalam realitanya hampir semua orang, terutama yang di dalam konflik, itu Mm-mm. melihat perbuatannya seseorang tanpa mengindahkan niat di belakangnya. Mm-mm. Itu itu hal itu selalu menjadi konflik. Mm-mm. Ujung-ujungnya akan jadi konflik. Kira-kira begitu, Ustadz Andi, dari pengalaman empiris. Mm. Oke, bagus. Tapi bahasa Arab tuh lebih dalam sih melihat niat ya, dalam banget. Oke, saya share ya. Nih kan Ini. suka yang dalam-dalam, apalagi Nyai. Kalau kurang dalam, Nyai kurang kurang serak. Ya Nyai. Ini jadi bahasa Arab itu saya ngasih konteks bahasa Arab eh, memberi saya terima kasih Mbak Yanti penjelasannya. Mengenai niat, bahasa Arab menggunakan kata nawa. Nawa yang ini saya lihatin ya di Nama itu ya. nawa itu ya Mbak Niken betul Mhm. banget. Nawa itu artinya aku berniat. Ini sebelah kanan kelihatan kan ya, nawa. Ini nawa. Nawa yanwi. Jadi menyengaja, berniat, bermaksud. Tapi sebenarnya makna lebih dalamnya ada yang lebih lebih mantap ya, lebih menjelaskan. Ini dia. Maknanya biji. Mhm. Hmm, jadi biji. Ini Jadi nih seru. ya, jadi sebenarnya kenapa kadang kita tidak berniat sesuatu tapi kok jadi? Ya, karena bijinya berbuah. Bijinya tumbuh. Kan kita kadang-kadang saya nggak mau melukai kamu gitu. Saya nggak niat melukai kamu, tapi kok saya ngelukain kamu? Ya, karena kenapa? Karena bijinya memang menuntut itu terjadi. Ah, tapi menariknya, biji ini kita yang tanam, kita yang menanam. Misalnya, kayak contoh biasa lah, misalnya saya nggak tahu kalau ibu-ibu ya, misalnya bapak-bapak, dia sebenarnya udah tahu bahwa merokok nggak enak, tapi dia tetap melakukan. Iya, kenapa begitu? Karena itu tak udah tanpa niat, effortless gitu loh. Habis makan ngerokok, nggak semua sih, tapi banyak lah yang biasa saya lihat. Kenapa? Karena bijinya yang sudah tumbuh, bijinya yang memaksa orang itu melakukan. Jadi nggak ada lagi di dalamnya yang disebut dengan free will atau kehendak. Kenapa? Karena ada biji semangka di dalam yang kita tanam, maka pasti jadinya adalah buah semangka. Jadi niat itu proses kita untuk meluruskan attention kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa niat itu asal katanya artinya biji. Ketika Mhm. bijinya sudah ditanam, hanya buahnya yang bisa di apa? Yang bisa dihasilkan. Jadi itu yang paling banyak pembahasannya ya. Jadi walaupun misalnya tadi
orang itu nggak pengen melakukan misalnya kejahatan, tapi kok terjadi? Ya karena biji. Mens rea namanya. Apa namanya, Mbak? Mens rea, Saya nggak ngerti. Itu istilah hukum atau apa? istilah hukum. Ah, jadi, jadi kan kadang-kadang sebenarnya kita pikir kan semuanya yang kita alami ini kan berdasarkan niat ya. Eh, Berdasarkan kita niat ini enggak. Padahal pernah nggak kita, misalnya nih contoh, contoh kita eh, ingin buang air kecil. Maka nggak perlu loh kita niat, saya berniat ke toilet. Enggak, automatically. Iya, karena kita sudah menanam benih bahwa ketika orang ingin buang air kecil, maka perginya ke perginya ke toilet. Jadi udah banyak banget yang sebenarnya yang kita lakukan, yang kita anggap kita free will atau menghendaki kegiatan itu, sebenarnya bukan kita sudah memilih, tapi biji yang kita tanam di jiwa kita itu berbuah atau sudah menghasilkan buah. Jadi tidak lagi bukan lagi sesuatu yang benar-benar kita pilih. Seperti orang kecanduan narkoba, kecanduan games, kecanduan sesuatu hal gitu. Jadi mereka pikir mereka misalnya contoh pengen misalnya apa kadang-kadang seseorang pengen apa pengen dikenal, maka dia akan melakukan ini karena sudah tertanam dalam dirinya biji bahwa seperti inilah jalan hidup. Biji Ya, itu karakter ya. genetis apa sesuatu yang bisa dibuat secara di luar genetik? Ada dua, bisa diwarisi dan dibuat. Makanya di sini maknanya niat itu bermaksud tentu ada sesuatu yang kita usahakan. Misalnya karena kita misalnya mau suka sesuatu maka kita apa karena kita ingin sesuatu maka kita lakukan itu secara berulang maka dia jadi karakter. Awalnya dia dilakukan dengan niat tapi lama-lama dia menjadi biji sehingga makanya ya Mbak Ita atau Mbak Niken, Mbak Yang ingat nggak kalau kita sholat itu harus ada niat. Kenapa? Mm-mm. Karena jangan sampai itu cuman automatically yang biji kayak biji. Jadi kayak kita nanam jam misalnya jam 12 lewat 5 sholat itu nanam biji tuh. Tapi makanya dalam Islam tunggu nih. Jangan sampai kamu jadikan melakukan itu bukan lagi ada bukan lagi berniat, tapi yang kamu dapatkan adalah biji. Ini makanya eh, kata Mbak Yan tadi apa di awal tadi nama malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan itu dilihat dari niat. Itunya makanya dalam hukum fikih, kalau di mazhab Syafi'i, niat itu harus dilapaskan. Karena agar apa? Sebenarnya make our mind become aware. Membuat pikiran kita aware loh. Oh, aku mau sholat gitu. Tapi kalau hanya sekedar lintasan-lintasan pikiran, ya itu juga oke. Yang penting ada intention, ada maksud. Nah, makanya hukum fikih yang kita pakai mayoritas di Indonesia, makanya mengatakan bahwa disunnahkan itu Mm-mm. harus dilapaskan. Mm. Karena kenapa Bayang? Iya, enggak, saya lagi memproses karena lafaz itu, eh, ucapan itu begitu bermakna sampai-sampai eh, akad atau ijab kabul aja dengan kata-kata itu bisa merubah status kan, Iya, gitu iya, ya. iya. Ya, Itu betul. kan bagian daripada niat juga. Eh, Boleh nanya nggak? Ya, ya, ya Mbak ya. Mudah-mudahan saya bisa tahu, saya tahu, mudah-mudahan saya tahu. Kalau dari pengertian ini, seandainya seseorang itu memang tidak niat menyakiti tadi yang seperti Pak Hmm. Mas Ustadz katakan,
sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung, menyakiti atau melanggar hak orang. Ini dalam konteks hanya ucapan ya, Hmm. bukan perbuatan delik-delik yang tadi kita dengar dari Judge Niken. Tapi nyatanya itu eh, menyakiti orang lain gitu. Hmm. Hmm. Kan Hmm. dia nggak niat gitu, tapi Ya. kan dia lakukan. Itu masuknya ke area mana tuh kalau di pengertian kata ini? Kalau dalam pengertian kata yang kita pelajari ini, dia masuk ke biji. Oh, masuk ke biji. Ya, itu Oke. karakter yang dia buat. Hmm, Hmm. ngeri juga ya. Ngeri, tapi itu tetap dihukumi loh. Karena kamu buat itu sejak awal. Hmm, Yang berbahaya sebenarnya biji ini, makanya di bahaya Islam banget. itu ngajarin kita tajdidun niat. Ingat, ulangi lagi niatnya, ulangi niatnya. Iya, iya, iya. Hmm. Hmm. Karena makanya di Islam tuh doanya banyak banget. Masuk WC, doa. Karena sebenarnya pengen itu. Karakter itu dirubah. Jadi dalam setiap langkah, dalam setiap aktivitas, setiap langkah dengan doa-doa itu sebenarnya untuk membangun kesadaran apa yang sedang kamu lakukan, kamu menyadari itu gitu ya. Betul, betul, betul. Betul banget. Gitu. Jadi tadi kasus Mbak yang mengenai tentang bagaimana dengan orang yang tidak berniat. Ya, itu kalau dihukum saya nggak ngerti secara utuh. Tapi kalau dalam konteks ini dia tetap kena. Tetap kena dengan apa? Tetap kena efek samping daripada perbuatannya. Walaupun dia tidak punya niat secara itu. Karena kenapa? Karena udah automatically. Hmm. Ya, karena karakter itu udah tertanam dalam diri orang ini sehingga eh, menimbulkan reaksi emosi yang demikian gitu kan. Betul, betul. Kalau tidak tertanam karakter demikian kan belum tentu dia melakukan itu dengan atau tanpa pengetahuan akan dampak atau konsekuensi hukumnya ya. Betul, betul. Kalau konteks yang tadi itu. Sebenarnya lebih berbahaya kalau kita nggak ngerti ternyata ini menyakiti orang. Berarti dia telah menjadi biji, sesuatu yang tidak bisa kita rubah lagi. Dia hanya menunggu berbuah atau berkecambah atau apapun namanya gitu. Tapi kalau dia masih lakukan nggak ya, nggak lakukan nggak ya, nggak ya, itu masih bagus karena dia masih ranah apakah oke atau enggak gitu. Tapi kalau udah automatically itu, makanya pernah nggak kita dengar cerita bahwa ada orang yang dia dia jahat tapi dia nggak tahu kalau dia sebenarnya menjahati orang gitu. Ya banyak contohnya. Ya, kita mungkin juga ya, saya Kita-kita juga mungkin termasuk. tanpa kita sadari ya. Iya, ya, gitu. Itu tanpa kita itu bahasa itu kuncinya itu tanpa kita sadari. Karena Nah, betul, kesadarannya itu yang Hmm. luput. Hmm. betul, betul. Setuju banget awareness-nya itu kan. Ya, Kadang-kadang kita nggak tahu, eh, kita ngomong ya kan, bahasa aja nggak eh, ngomong sesuatu, terus kemudian ternyata orang itu sakit hati. Kan kita nggak punya kontrol atas apa yang dirasakan sama orang, Ustadz Andi. ya, Gimana yes, tuh? yes. Ya, because kita nggak aware apa yang kita pilih. No, 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 Ucap. kita aware. Misalnya kita memang sengaja mau misalnya menyampaikan hal tersebut gitu. Eh, tapi ada orang yang terus kemudian ngambil merasa bahwa itu kena gitu di diri mereka gitu. Dan itu eh, akhirnya jadi sakit hati gitu. Gimana? Oh, jadi semakin aware kita tinggi, itu kita untuk memilih kata itu sangat hati-hati banget ya. Jadi sangat mencari titik yang paling tepat dalam menyampaikan. Makanya ada apa ya, tiga, Ada siapa ya, adab ya istilahnya. adabnya. Hmm. Apakah yang kamu sampaikan itu benar? Apakah yang kamu sampaikan itu tepat? Apakah yang kamu sampaikan itu ada tiga tuh? Perlu. Apakah Apakah itu perlu? Ya, ya. benar? Hmm.
apakah perlu, apakah itu menjadi kebaikan. Iya. Makanya dikatakan sama Imam Ali ya, Imam Ali menyampaikan, kalau nggak salah aku belum lama tuh baca tuh, jika apa yang kau katakan itu bukan keindahan atau kebaikan, maka sebaiknya diam. Langsung lemes. Maka lebih baik diam. Nah, bagaimana kalau kayak saya kondisinya kabak hukum suruh ngomong terus gimana ya? Oh dia. Ya, Ini itu kerjaan bagus. kita bertiga kan, gimana dong tuh Oh iya Ustaz? ya. Saya kan pernah nanya sama guru saya Kiai kan. Gimana caranya kan kalau marah kita kan kadang-kadang keceplosan ya. Hmm. Solusinya begini. Pada saat mau bicara, sadari atau niatkan saya mau bicara ya. Ini nanti mau bicara sebagai ini. Jadi misalnya Mbak Ita sebagai apa tadi, kabat hukum ya. Mm-mm. Jadi Mbak Ita langsung meniatkan saya akan bicara sebagai kabat hukum. Hmm. Atau yang paling simpelnya itu kata guru saya kayak gini. Kalau kamu mau marah, berhenti sejenak terus katakan pada diri, oke, kita mau marah. Jadi Hmm. agar sebenarnya walaupun efeknya tetap kena sama kita, tapi paling tidak kita kayak sudah memisahkan diri kita Iya, dengan marah itu. iya. Oke. Eh, Memang ini harus sadar ya kuncinya ya. hmm, Iya, iya, iya. Kadang Makanya kalau dalam keadaan marah nampaknya nggak sadar. betul, betul. iya. Oke. So, itu bagus dan bisa sangat digunakan di dunia profesional. Biasanya kita kan bahasa tutur kita mengatakan begini, Mas Ustadz. Saya bicara dalam kapasitas Iya. ini, gitu ya. Terus kalau ini nggak selalu saya lakukan, tapi sering saya lakukan. Kalau saya pikir apa yang akan saya sampaikan ini mungkin akan membuat orang shock atau confused, jadi di-anchor dulu, di-anchor dengan cara Ya. gini. eh Sebelum atau sesudahnya, baik tertulis atau verbal. Tujuan saya bertanya, gitu. Tujuan saya menyampaikan adalah, gitu. Mengapa saya menyampaikan ini? Pentingnya disampaikan ini adalah gitu. Gitu tuh. Aku paling anchoringnya kayak gitu tuh. Iya. Untuk kehati-hatian ya. Untuk kehati-hatian. Kurang lebih mirip sama yang Mas Ustadz sampaikan. Walaupun enggak 100% selalu begitu, tapi lumayan lah. Ya, mengobati. Lumayan untuk magerin gitu loh. Iya, benar-benar. Magerin. Supaya mereka enggak salah persepsi. Mungkin kalau dalam konteks formalitas bisa, tapi biasanya dalam konteks informal tuh yang suka keluar karakter diri Iya, masing-masing. iya, Jadi, iya. Bablas ya. oh, Ya, itu makanya aku bilang profesional dalam Iya, kehidupan iya. profesional gitu. Ya, terutama kalau sama suami lah ya. Kita belas aja. Iya, 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 iya. Ini banyak banget, cuman kamus kita kan ini kecil, ini kamus sederhana. Ini Cuman nanti kamusnya kalau udah di-share belum yang Yunus udah PDF ini? Kayaknya belum. udah aku share di grup, cuman karena kapasitasnya lumayan gede, jadi Heeh, tadi udah mau mulai, jadi heeh. nanti saya coba share ulang karena jaringannya kurang ini. Saya akan share Oke, ulang. oke. Sip, sip, sip. Thank you. Ustadz Andi, aku mau tanya tentang biji. Biji ya. Jadi itu sudah biji gitu ya. Itu adalah biji gitu. Dan tinggal menunggu mekar atau berbuah. Artinya apakah apa sih karakteristik biji gitu? Kalau kita boleh pelajarin lebih dalam, apa sih karakteristik biji itu? Biji itu kan inti gitu ya, Iya, iya, iya. core. Core. Kalau di manusia itu apakah bisa dikatakan sebagai karakteristik, basic karakteristik seseorang udah terbentuk, kemudian tinggal lihat mekar itu kan bunganya atau buahnya. Artinya bunga dan buah itu eh, apa tidak selalu baik gitu ya hasilnya. Apa gimana? Jadi biji ini kan core-nya, nanti hasilnya perbuatan kita. Buahnya adalah apa yang kita perbuat gitu. Hmm.
Jadi kalau misalnya kayak gini loh, dan panjang sih pembahasannya ya jadi gini ya saya gambarin. Ini anggaplah ini jiwa kita. Ingat gak kalau dalam ada dulu istilah psikologi kalau nggak salah tabula rasa atau ruang Iya, kosong ya ya. iya, Jadi tabula rasa ini atau jiwa kita seperti kullu maulidin yuladu alal fitrah, bahwasanya setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi fitrah yang suci. Tapi nanti ayahnya dan ibunya lah yang membuat dia majusi dan juga Nasrani. iya, Nah, itu seperti misalnya biji-biji ini kita dapati dan warisi dari orang tua, lingkungan, dan juga negara yang kita tempati dan kondisi waktu yang kita tempati. Jadi kita kayak nanam banyak biji dalam pikiran kita ini. mm-mm, Nanti dilihat nih bijinya banyakkan apa. Kalau banyakkan buah mangga enak, banyak. Makanya ada orang hidupnya enak ya karena bijinya bagus-bagus. mm-mm, Ada yang nggak kurang bagus karena bijinya misalnya uh, semua pohon bagus ya, tapi misalnya ada yang kecut buahnya, ada yang pahit, ada gitu. Jadi yang inilah yang sebenarnya yang harus kita perhatikan, bagaimana benih-benih yang ada di dalam diri kita ataupun di jiwa kita. Karena dia sudah menjadi biji, jadi kita harus memperhatikan banget ini niat. Makanya saya senang banget ya Islam itu. Misalnya kalau kita baca karya-karya Imam Ghazali itu adab sebelum tidur, masuk rumah, keluar rumah. Ingat nggak kalau kita masuk masjid itu ada doa kan? Allahumma iftah li abwabar rahmah. Selalu masuk keluar itu selalu diperhatikan, melangkah dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Semua itu untuk bagaimana menetralkan benih-benih yang kita dapatkan dari lingkungan, bacaan, dan juga perilaku yang kita buat. Ya tentu ada juga kita warisi dari leluhur dan juga orang tua kita. Apa tadi pertanyaannya Mbak? Mbak ya? biji apa karakteristik biji atau maksudnya pasti kan karena kalau aku perhatikan Mm-mm. bahasa Arab itu Mm-mm. misalnya ini kan nawa juga Ya. akar katanya itu biji, tapi Yang hilang suara lu yang. Halo Mbak ya? Mungkin lagi di mobil. Oh iya. Mungkin Mbak yang dengar ya. Jadi karakteristik daripada biji itu kan tadi nawah. Sebenarnya nawah itu adalah biji yang mana sudah tertanam. Jadi karakteristiknya tidak bisa kita lagi pahami ataupun juga dia sudah tersembunyi di dalam tanah atau di dalam jiwa kita. Kita hanya bisa melihat buahnya atau melihat hasilnya. aku mobil jadi suaranya hilang-hilang, sorry, tapi udah cukup jelas, thank you. Oh, tapi kedengeran nggak Pak ya? Ini sekarang kedengeran, tadi sempat nggak kedengeran. Oh ya. Jadi nawa itu Mbak Yang artinya misalnya Mbak Yang punya biji. Jadi nggak biji itu tidak hanya nanti kalau dia bijinya nggak ditanam namanya bazrun, benih-benih. Mau apa ya? Jadi beda kalau benih atau biji yang dia tidak ditanam dalam tanah itu bukan nawa namanya, bukan biji namanya. Hmm. Tapi itu nanti saya lupa bahasa Arabnya ada namanya bazrun kalau nggak salah. Tapi kalau dia sudah ditanam itu nawa namanya ini nawatun ini biji. Oke. Kalau gitu konteksnya kan kita sering mendengar dan juga mungkin kalau aku pribadi sering latihan juga yang namanya meluruskan niat. Gimana tuh, Mas Ustadz? Ya itu kan gini misalnya kalau kita mau uh,
mau melakukan sesuatu, meluruskan niat itu seperti meluruskan niat itu seperti ini kan banyak biji yang mau tumbuh, bukan tumbuh, mau munculnya dalam bentuk perilaku. Nah, perilaku ini ada 3, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi misalnya contoh Mbak yang menanam benih pareh di sini nih. Ada 10 benih pareh, dia pengen muncul, maksa muncul. Jadi pada saat mau memilih sesuatu, Mbak Hyang di agama mengajarkan agar ini tidak mengambil dirimu, maka selalu lakukan niat dalam segala hal. Makanya adalah tata kita sholat 5 kali sebelum benih-benih ini muncul memulai harimu, kamu mulai sholat subuh. Kalau tengah malam, sebenarnya semua aturan agama yang kita jalani itu sebenarnya agar membuat benih-benih ini tidak menjadi prioritas atau tidak menjadi pelaku utama dalam hidup kita, dan menanam benih-benih yang bagus. Begitu jawaban saya, Mbak ya. Iya, iya. Aduh, thank you banget. Thank you banget. Itu mendasari banyak hal ya. Jadi menambah kesadaran juga dan menambah motivasi untuk berkesadaran, terutama kesadaran syariat beragama yang sudah ditanamkan oleh para dari Rasulullah sampai ke para pewarisnya ya, para ulama dan imam-imam mazhab tersebut. Nggak main-main ya. Oh enggak, itu aturan agama dahsyat, itu dahsyat. bukan dibuat-buat dibuat-buat asal-asalan. Itu tujuannya besar sekali secara mental dan juga rohani gitu. Oh, iya, iya. Iya. Luar biasa, itu sangat menggugah. Berarti malam ini udah diniatin belum nih semuanya? Makanya saya tadi udah berdoa, Cocok. Allahumma rabbi sidni ilman warzuqni fahman waj'al ilmana nuron. Ya Tuhan, jadikan ilmuku sebagai cahaya, waj'alna minas solihin, dan jadikanlah aku dari orang-orang yang soleh. Saya selalu niatnya begitu, Mbak. Ya betul. Untung gurunya udah niatin, kita tinggal amin. dan sebenarnya dari bahasa awal juga udah masuk niatnya tuh. Malam ini kita belajar ya, gitu kan. Jadi niatnya memang belajar. Iya. Tapi tantangannya tuh nanti antara harapan dan niat yang tidak sinkron ya. Oke. Aku kasih komentar ya. Bagus sekali Mbak Eta. Jadi misalnya gini, Mbak Ian misalnya, contoh ya, biasa saya diajarin kiai saya. Mbak Ian mau ngelempar apa ya? Saya biasa waktu kecil ngelempar mangga. Biasa kan kita ngelempar sesuatu. Tapi kok nggak kena, belok dia. Kira-kira kenapa tuh? Kita mau ngelempar. Nah itu kata guru saya diajarkan itu karena kita nggak tepat melakukan sesuatu, belok daripada harapan atau niat, itu karena di dalam diri kita banyak benih-benih yang bertentangan. Ya misalnya niatnya udah diniatkan lurus. untuk lurus. Ya, tapi dibegal sama benih yang buruk. Benih baiknya oke, tapi dibegal sama benih-benih yang buruk. Betul. Jadi apa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini, misalnya melukai orang, mengambil hak orang, apapun yang tanda kutip mengambil hak orang, ya kurang baik lah, atau tidak soleh, perbuatan yang tidak soleh, itu seperti saya menyebutnya begal. Ketika kita mau menuju suatu tempat, misalnya kita mau beribadah fokus, tiba-tiba pikiran kita lari. Hijack. Kayak apa istilahnya Mbak ya? Hijack. Ya, sabotase. Sabotase.
Nah, Ya. ketika itu siapa yang menyabotase? Ya, benih-benih yang pernah kita tanam. Jadi benih baik berkontribusi, makanya agama itu selalu mengajarkan kita untuk berkontribusi baik agar kamu memperbaiki ini di dalam benih-benih yang kamu tanam, sehingga benih-benih buruk itu tidak bisa menghijack ataupun juga membegal. Mau lihat ayatnya enggak? Mau. Tapi Mau. itu benih itu belum jadi biji padahal ya. Apa? Benih itu kan belum jadi biji tadi penjelasannya ya. Apa Oh, sorry. Biji maksudnya biji yang udah Biji ditanam. juga, Ya, biji benar. yang buruknya misalnya. Ya, Jadi kayak ini ya, set off kali ya. ya. Jadi itu selalu, jadi kalau Mbak Hyang, Mbak Niken, Mbak Hyang, di Mbak Ita dalam hidup ini, kita kan punya niat baik nih sholat. Tiba-tiba dalam perjalanan sholat khusyuk itu tiba-tiba belok, pikiran belok, khusyuk belok itu karena pengaruh daripada biji-biji atau benih yang kita tanam di dalam diri kita melalui perilaku-perilaku, tontonan-tontonan, itu yang membegal kita. Ini ayatnya ya, mudah-mudahan saya cari dulu di handphone saya. Jadi segala sesuatu tuh ada dasarnya, cuman dasarnya itu yang kita terkadang nggak tahu ya. Betul sekali. Segala sesuatu yang terjadi dengan kita itu buah dari apa yang kita berbuat sebelumnya gitu ya. Betul. Itu ini banget ya di surah Al-Hud 1:14. Surat apa? Al-Hud Al-Hud ya. 1:14. 114. Ya. Kita suaranya jelas deh, tapi Mas Ustadz agak kecil di tempatku. Suara saya agak kecil. Ya, Udah suara gede? kita jelas banget. Oh, udah jelas ya. Oke. Ya, suaramu kurang. Sekarang oke, sekarang Oke. udah. Ya, nah itu bagus. Oke. Jadi ingat nggak kalau kita baca Quran itu selalu itu perintah Allah itu beramal soleh. Ya, Selalu berbuat baik, lakukan ini, nanti kalau kamu berbuat baik kamu dapat 10 kali lipat, berkali lipat dari itu, berkali-kali lipat. Itu sebenarnya tujuannya apa? Ini dia tujuannya dalam surah Al-Hud ayat 114. Innal muhsinati yudhibna sayiat. Dzalika lidzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu innal hasanat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna sayiat, itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan. Itu adalah pengingat bagi orang-orang yang zakirin, orang-orang yang ya mengingat, atau orang yang mau berzikir ataupun juga mau sadar gitu. Yes. Jangan bawa handphone. Ini ingat, lihat ayatnya nih, bayang baita nih Mbak nih. Waqimis sholata tarafain nahar wa zulfan minan lail. Keren banget ayatnya. Dirikanlah sholat di antara pagi dan petang dan pada bagian-bagian malam. Kenapa perintah sholat ini? Karena sebenarnya sholat itu mau mengajarkan kita untuk mampu melihat benih-benih apa yang selalu kita khawatirkan dalam apa yang tertanam dalam diri kita. Misalnya kayak gini, pas kita sholat, tiba-tiba ingat ini, ingat itu. Jadi sholat itu adalah cara atau ajaran Islam yang bagaimana mengatur kita agar benih-benih yang ada di dalam diri kita bisa kita pahami dan juga bisa kita kendalikan. Dan tidak hanya itu, innal hasanat, sesungguhnya berbanyak berbuat. Hasanat ini bentuknya jamak. Artinya banyak. Jadi berbuat baiklah banyak-banyak, karena yudhibna sayiat, itu akan menghilangkan keburukan-keburukan.
Di sini nyebutnya menghapus ya, apa? Sebenarnya menghilangkan, ini kurang tepat sih, ini kesalahan-kesalahan, tapi ya bisa juga lah ini diterjemahkan kesalahan. Ini artinya sih sesuatu yang tidak bagus. Say Harusnya gimana Ustaz Andi? apa? Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan yang lebih tepat tuh mengartikannya gimana dari sesungguhnya itu? Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan sih lebih tepatnya, hasanat itu Oh, kebaikan-kebaikan. kebaikan-kebaikan itu Ya. Jadi enggak bukan jadi ingat perbuatan itu hapus. jadi apa perbuatan itu bukan cuman jadi bukan ini loh, apa? Bukan apa yang namanya? Bentar ya. Eh, ke kebaikan itu bukan hanya tentang tentang perbuatan. Ini mungkin terjemahnya perbuatan ya, tapi apa yang kita pikirkan, makanya dia bahasa Arabnya bagus, hasanat. Hasanat itu kebaikan. Jadi Jadi kebaikan, kebaikan tuh bisa perbuatan, bisa pikiran, pikiran, bisa ucapan. ucapan ya. Ya, niat baik pun juga itu hasanat, kebaikan. Ya, Kanan. dan Kebaikan tuh perbuatan, pikiran. Hmm. Nah, inilah yang nanti akan menghilangkan kebaikan-kebaikan, itulah akan menghilangkan ketidakbaikan. Say itu sebenarnya tidak baik, sesuatu yang tidak Saya, tidak tidak saya. baik. Sai itu bukan artinya sesuatu. Itu pakai shin, shin. Ini say pakai sin ini. Sin. Ya, Tarik. say. Ini say ini ya. Jadi ini apa ya, kayak keburukan, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi pertama kesimpulannya banyak segala sesuatu dibuat dengan niat, dengan lafaz gitu ya. Betul betul. Banyakin banyakin kebaikan Hmm. untuk bisa menghilangkan kesalahan yang tidak kita sadarin. Ah, tepat banget, tepat banget. Hmm. Jadi itu apa pembelajaran kita malam ini nih. iya, dan itu dirikanlah sholat juga nyambung ke penjelasan sebelumnya itu loh, Mas Iya Ustadz. iya, betul betul. Kita kan waktu itu ingat nggak waktu kita membahas teman-teman bahwa kita kan sebenarnya selalu dalam keraguan-raguan atau pilihan. Tapi sholat itu mendirikan sholat itu membuat kita lebih lebih clear untuk ke depannya. Makanya sholat terus kan kita kan Oh pagi, iya, pagi, siang, sore, siang, menjelang malam dan malam. bagian-bagian malam kan. Artinya di malam tuh ada beberapa sholat Iya, itu. Untuk memperbaiki eh, niat betul betul. itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak sistem. Hmm. Itu sih keraguan-keraguan tuh yang tarik menarik itu loh. Ah iya Penjelasan iya apa? iya 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 iya. Sebenarnya yang ini sebenarnya yang tarik menarik itu Mbah, yang itu biji yang kita tanam ini loh. Nah itu nyambung kan? Nyambung 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 ya. Terima kasih Mbak Yang ya. Jadi Meaning dirikan sholat tuh apa ya? Meaning oh, dirikan sholat. jadi kalau mendirikan kan berarti ada apa, sesuatu yang mana kita melakukan itu by choice gitu loh. Apa? Ini aku lakukan dengan sukarela. Kalau akoma itu artinya ini aku lakukan dengan sepenuh hati. Oh, yang tadi wakimis sholah Oh, gitu ya. tadi Akimi. Oh ya. Eh, Dari akoma ya, akar ya kata dari ya. Asal akoma. kata dirikannya apa? Akoma. Kok asal katanya koma berdiri, tapi kalau Koma. akoma itu membuat sesuatu itu apa berdiri gitu. Itu akoma itu. Jadi kalau Mbak Mbak siapa Mbak Ita punya apa bangunan roboh didirikan, itu artinya eh, itu lebih effort, itu apa lebih effortnya lebih tinggi dibandingkan berdiri. Jadi sesuatu yang kamu harus melakukan itu dengan penuh dengan tanda kutip perjuangan, dalam arti kamu melakukan itu tidak menganggap itu sesuatu yang remeh
bukan sesuatu Apa? yang Koma ya? Asal katanya koma. ya koma berdiri. Oh, Hmm. berdiri. Coba kita cari. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris tuh, ya kan benerin deh kalau gue salah. Ya. Ada establishing, ada Hmm. doing gitu kan. Hmm. Mendirikan itu establishing, bukan Hmm. melakukan, bukan Establishing. doing. Hmm. Hmm. Betul. Mm-mm. Bagus terjemahannya. Kan meaning banget ya kan? Ya. Koma, kode. Koma. Jadi dahsyat ya, sholat itu di established. Gitu. Jadi dia kan bukan sekedar tunggang-tungging gitu aja ya. Bukan perbuatannya ya. Mm-mm. Jadi Atau di dalamnya ada perbuatannya sih. ya apa? Sebenarnya perbuatan, tapi Perbuatannya di ada dalamnya ada benar kita. Ya. ruhnya di dalamnya. Apa ada kayak perjuangannya, ada menjiwainya gitu. Ya pertama perjuangan untuk wudhu aja perjuangan. Betul Ya banget. kan? Ini Perjuangannya di apalagi situ. baru pulang kantor masih pakaian dinas dari baru sampai rumah itu perjuangan banget mendirikan sholat. Tapi Udah capek. memang udah capek. Tapi memang itu seperti eh, membangun sesuatu kan. Hmm. Udah terbangun belum gitu kan? Berdiri di situ, mendirikan sholat, membangun sholat. Wah, Masya Betul Allah. betul. Koma. Belum tahu nih. Belum dapat. Ya nanti next pertemuan ya nanti kita bahas sholat juga ya. Oh, Ya, alah. baru mau tanya sholatnya sendiri. Iya. Meaningnya apa awalnya? Itu. Solu. Iya. Karena kan Oke. kenapa harus ada kata mendirikan gitu ya? Bukan kerjakanlah gitu kan beda. Padahal kan sholat itu adalah lebih ke perbuatannya, mengerjakan perbuatan sholat yang ada Allahu Akbar, terus Hmm. baca ini, terus sujud, terus gitu kan? Punya Terus ya. terus sujud, terus tahiyat yang kayak gitu-gitu, duduk di antara dua sujud. Itu kan bahasa perbuatan, tapi kenapa arahannya dari Al-Quran dirikan gitu? Berarti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang apa? Koma. Iya. Kalau Mbak Niken itu apa? Kalau di anu Ajak. apa? Di paspor atau di visa itu ada ikoma. Ikoma itu Oh, ikoma. ya Visa. visa. Ikoma. Ikoma. Saya lupa lagi warokotul apa gitu ikoma lah. Ya. Igomah ya. Ikoma. Iya. Oke, tadi itu saya mau bahas Rasul juga. Oh ya, sapar ya. Gimana sapar kita bahas? Safar. Mas, Ken Oke, catet oke. dong Ken. Aku tadi berapa persen di jalan ini baru 5 menit nyampe rumah. Kan ini direkord. Iya, Jadi direkord kok. dengar Ntar ulang. saya upload Enaknya lagi. gitu. Hmm. Oke, kita bahas sapar lagi ya sebelum masuk materi ya. Tapi yang ngerekord ini akunnya Yeruru loh. Jadi Hiang tuh yang punya Enggak, linknya nanti. ke record ke ini, Udah dipindah ke Ustadz. ke Oh, oke. record ke laptop saya di laptop saya kesimpannya. Nanti setelah itu saya upload. Oke, kita bahas sapar ya. Tapi catatan saya bahwa kamus ini sangat kecil, tidak mewakili seutuhnya, tapi kamus ini kayak misalnya ada 10, misalnya ada satu kata, misalnya dia memiliki 7 meaning. Dia mungkin ngambil 3 yang paling core atau paling inti. Jadi kita harus merujuk kepada kamus yang lebih besar. Tapi dia ngambil hal-hal yang inti dari makna yang ada. Oke, jadi kita kemarin Bayang nanya sapar ya. Nah, ini orang Indonesia dulu banyak namanya Saparudin ya. Oke, jadi sapar ini
berasal dari kata saparo yaspuru. Kalau saparo itu kata bentuk lampaunya, yaspuru itu bentuk present and future-nya. Jadi kalau kita mengatakan yaspuru berarti dia sedang bersapar atau berjalan berlayar, dan juga sekaligus atau dia nanti akan berlayar. Itu yang pertama maknanya. Saparo, siparon, pergi, berjalan. Saprun, musafir, orang yang berjalan. Saprun, aspar, perjalanan. Suprun, orang yang dalam perjalanan, makanan dalam perjalanan. Sapir, aspar, orang yang berjalan. Tapi yang menariknya, yang saya tulis di grup waktu itu kata saparoyaspuru, sama nih katanya. Yaitu sebenarnya lebih ada artinya membuka. Nah, jadi konteksnya adalah, kenapa? Ya, membuka menyingkap kemarin kan, Ya, Mas Ustadz membuka bilang. menyingkap. Ini makanya wanita yang kelihatan wajahnya disebut dengan sapirun, orang perempuan yang membuka wajahnya. Jadi ataupun juga sesuatu yang terang lah, saparo subuhu, yaitu subuh telah bercahaya. Jadi saparo itu artinya ya terang ataupun bercahaya. Ini membuka muka atau bercahaya. Tapi bukan cuma itu, ada lebih 3 meaningnya lagi. Saparo yaspuro artinya mendamaikan. Ini sapir yang mendamaikan atau duta besar, sapir, suatu duta di negara. Saparo itu disebut dengan kedutaan. Jadi apa relate meaningnya dengan sapar yang artinya perjalanan dengan membuka? Jadi kalau Mbah Hyang bersapar itu artinya Mbah Hyang melakukan sesuatu. Wah, Mbah Hyang udah pergi lagi. Kita tunggu Mbah Hyang dulu nih. Perjalanan kan? Ya, Musafir. berjalan. Nah, tapi dari perjalanan itu akan lahir sesuatu yang namanya pembukaan. Atau sesuatu yang membuat kita menjadi terbuka ataupun juga menjadi ngeh ataupun juga menjadi oh begitu. Dari perjalanan itu. Dari perjalanan itu. Jadi membuat kita menjadi lebih ngeh. Jadi misalnya gini, kadang-kadang orang yang berjalan menuju Allah disebut dengan musafir. Orang yang, aduh Mbak Iyang lagi nggak ada lagi. Halo Mbak Iyang. Oh, kita tunggu Mbak Iyang dulu. Oke. Halo Mbak Iyang. Iya, kelempar, maaf ya. Iya. Aduh, soalnya mau dijelaskan nih. Iya, Jadi, penting. jadi Siap. nah, sapar itu maknanya 3. Pertama, berjalan, membuka, dan berdamai. Itu saling berkaitan. Jadi dengan kita berjalan, sebenarnya kita membuka diri kita kepada sesuatu yang baru, membuat kita, misalnya Mbak Yang jalan-jalan, misalnya Mbak Yang mungkin belum pernah ke Afrika ya, misalnya. Belum. Jadi Belum. dari perjalanan itu akan membuka pengetahuan ataupun kesadaran Mbah Yang menjadi Salat dulu. lebih ngeh ataupun juga lebih aware ataupun menjadi lebih terbuka ataupun juga menjadi lebih wise, menjadi orang yang bijaksana. Jadi ini adalah satu tali yang berkaitan. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan spiritual, orang kita berjalan menuju Allah ataupun juga berjalan spiritual ataupun juga melakukan hal-hal yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, berjalan menuju Allah, itu sebenarnya banyak meaningnya, membuka tirai-tirai, membuka pemahaman baru, juga membuka sesuatu
yang belum kita ketahui menjadi terbuka. Jadi kalau orang yang melakukan perjalanan spiritual kan biasanya namanya musafir, orang yang berjalan. Ya, Jadi itu bisa membuka atau menyingkap ataupun juga membuat terang. Ketika itu apa, bercahaya ataupun juga menjadi terang sesuatu itu dengan kita melakukan perjalanan, maka yang datang kepada kita adalah kedamaian. Ini satu, jadi orang Arab tuh memahami banget gitu, apa ya? keren ya. Kayak hidup dia kayak ngamatin, oh kalau saya bersafar pergi, wah ini membuat saya lebih ngeh, lebih lebih dalam memahami hidup. Kan beda ya kalau bayang kita nggak pernah kemana-mana Mm-mm. sama Itu mumpung masih lengkap pakaian, ya, menghormati Mas Ustadz. ya, ya, Iya, ya. orang Indonesia juga kok Mas Ustadz. Makanya Iya. ada istilahnya ini ya, Nyai. Ah, lu mainnya kurang jauh gitu, Oh ya, 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 ya. alias Cooper. Karena apa ya? Ini mungkin ya. Jadi kita di sini belajar ya bahwa jadi nanti kalau dapat makna sapar dalam Al-Quran, saya sih belum pernah dapat kata sapar ya, tapi kita udah ngerti meaningnya gitu bahwa arti orang melakukan perjalanan itu akan membuka sesuatu hal yang baru, kemudian membuat dia damai. Makanya Nabi disuruh bersafar gitu, atau berpindah atau berjalan dari Mekah menuju Madinah. Karena itu akan membuat kadang-kadang berjarak ataupun pergi dari suatu tempat itu membuat kita damai. Jadi makanya teknik, misalnya kalau kita galau ataupun pusing, ciri bagaimana biar nggak pusing, nggak galau itu, kita harus tinggalkan tempat itu, harus bersafar. Iya, betul sekali. Tapi kalau aku sama Ita sih cukup ke spa ya, Tak. Spa atau ke Nah, lalu mall ya. bedanya safar dengan hijrah apa? Oh, hijrah ya. Waduh, nanti hijrah itu lebih begini. Kalau safar itu, kalau hijrah itu artinya berpindah. Nanti kita bahas. Jadi bersafar itu meniscayakan kita berpindah. Jadi kalau hijrah itu eh, ada sesuatu perubahan. Jadi safar itu perjalanannya, tapi eh, hijrah itu dari dalamnya. Jadi ada sesuatu yang tumbuh dari dalam. Nanti kita bahas the next pertemuan. Tolong kalau ada yang mau kita bahas lagi, dicatat biar saya mempersiapkannya menyarikan ini. Mas Ustadz, kok Ya. aku pernah baca safar itu artinya juga kosong. Walaupun aku nggak bisa nyebutin referensinya, lupa. Oh, bukan, itu pakainya sop. Pakainya short. Ya, sop siprun itu bukan sapar ini. Kalau sapar sin. Siprun pakai sop. Ya, Mhm. Oke. ya itu. Ya memang hampir mirip sih. Ya, beda sih sin dengan sot, beda. Sop siprun. Nah, itu baru kosong. Oke, ini pembelajaran pembelajaran kita. Clear, clear. Soal safar clear. Clear ya. Dan masuk akal. Interesting. Karena ya ini bahasa Arab kan diambil daripada perjalanan. Jadi bahasa itu kan diambil daripada pengamatan manusia dalam melihat fenomena hidup gitu. Kalau gitu, pertanyaan sebelum pindah topik, Ya, sebelum apa kita maknanya bulan safar? itu Maksudnya, apa bulan ini disebut bulan safar? ya dulu. Apakah waktu yang melakukan perjalanan? Jadi dulu, sekarang bulan Safar ya. Mm-mm. Ya. Hmm. Hmm,
itu zaman dulu konteksnya begini, bulan Safar itu adalah kebiasaan dulu orang Arab. Pada bulan-bulan ini mereka sudah menjalani namanya Safar. Pergi berdagang, mulai jalan gitu. Karena nggak begitu panas. Udah mulai masuk musim dingin. Nggak dingin-dingin banget juga. Tapi bagi mereka ini sudah tidak terlalu menyengat untuk melakukan perjalanan. Jadi ini bulan di mana mereka memulai berdagang ke luar daerah ataupun juga keluar wilayah Arab ke Persia ataupun juga ke wilayah-wilayah di Suriah ke sana. Jadi disebut dengan bulan Safar pada saat itu semua orang sedang berbondong-bondong untuk melakukan perdagangan. Karena di dalam Safar itu mereka juga ini loh dapat sesuatu yang membuka hidup mereka, menjadikan hidup mereka lebih bercahaya dan mendamaikan gitu. Karena di bulan Safar ini mereka cari uang, kesempatan mereka cari uang. Itu yang membuat mereka hidup damai. Saya belum paham konteksnya secara utuh, kalau ada nanti saya Bulan ya. berbagi lagi. Oke. Ya memang sih uang mendamaikan ya Ken. Yoi, kan betul sekali. Itu nggak bisa ditolak gitu ya. Oke, kita masuk ya. Materinya saya sudah kirim. Judul materinya kaidah 12, sebenarnya 11 cuman saya salah tulis. Jadi kita mau bahas mana ya? Di kamar Angga ya. Buku yang ini, buku ini kita bahas. Kemarin kalau buku ini masih ada, kita lihat di halaman 36 Arab. Tips. Jadi apa yang mau dibahas itu pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang kata kerja yang bentuk lampau atau bahasa Arabnya fi'il madi. Nah, fi'il madi ini menandakan sesuatu lampau. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas jadi kalau pelakunya berbeda maka katanya juga ikut berbeda. Jadi saya mau ambil surah Al-Hadid ayat 25. Di sini ada kata arsalnah, kami telah mengutus. Arsalna, kami telah mengutus. Dalam surah Al-Hadid ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rasulana bil bayyinat, dan telah kami utus rusulana, utusan-utusan kami bil bayyinat, yaitu dengan bayinat, dengan penjelasan-penjelasan. Jadi kita akan bahas ini. Oke, ini dia. Jadi dimulai dengan kata arsalah. Arsalah itu artinya dia laki-laki telah mengutus satu orang. Kalau mereka berdua menjadi arsalah ditambahkan alif. Arsalah, mereka berdua telah mengutus. Ini kata kerja bentuk lampau. Arsalu, mereka telah mengutus. Arsalu. Kalau satu cewek, arsalat, dia perempuan telah mengutus, bahasa Arabnya arsalat. Dua cewek telah mengutus, mereka dua perempuan telah mengutus, arsalata. Banyak cewek telah mengutus, arsalnah. Naknya jangan panjang. Nak. Engkau telah mengutus, arsaltah. Engkau berdua telah mengutus, arsaltuma. Kalian telah mengutus, kalian banyak laki-laki, lebih daripada dua orang, arsaltum. Engkau perempuan telah mengutus, arsalti. Nah, kalian berdua perempuan sama ini, arsaltumah.
Kalian dua orang perempuan juga sama. Kalian perempuan telah mengutus, arsaltunnah. Aku telah mengutus, arsaltu. Kami telah mengutus, arsalna. Nah, jadi kalau dapat arsalna dan tu'na berarti kami telah mengutus, seperti inna anzalna, kami telah menurunkan. Berarti ini semua kata kerja bentuk lampau di halaman 36 di buku kuning ini. Oke, nanti ada PR ya, biar latihan. Sekarang kita masuk kepada kata kerja bentuk sekarang. Jadi ini bentuk sekarangnya. Arsala tadi kata kerja bentuk lampaunya, kata kerja bentuk sekarangnya yursiluh, yaitu mengutus, sedang mengutus atau akan mengutus. Jadi di halaman 40 di buku kuning ini, Mbak Ita, Mbak yang punya buku ini, di halaman 40 itu di situ ada kata yaf'uluh. Tapi kalau arsala ini atau mengutus ini polanya beda menjadi yursilu. Dia sedang mengutus atau akan mengutus. Yursilani keduanya sedang mengutus. Yursiluna keduanya mereka lebih daripada dua orang sedang mengutus. Tursilu, dia perempuan sedang mengutus. Tursilani, mereka berdua perempuan sedang mengutus. Mereka banyak perempuan lebih daripada dua, yursilna. Kamu laki-laki satu orang, anta tursilu, kalian berdua tursilani, kalian lebih daripada dua, tursiluna. Kamu perempuan tursilina, satu orang, kalian berdua, kalian perempuan, banyak perempuan, tursilna. Saya mengutus, ursilu, saya sedang mengutus atau akan mengutus, nursilu. Jadi malam ini kita belajar dua hal, yaitu kata kerja berubah sesuai dengan jumlah pelakunya dalam bentuk lampau, dan kata kerja berubah dalam berubah bentuknya karena pelakunya berbeda dalam bentuk sekarang atau akan datang. Sampai sini ada mau ditanyakan? Nanti tak kasih ini latihan ya. Nah, gampang kok. Nanti kata ini nih. Kita ambil kata ini. Dari kata sapar, berjalan. Pakai chips tuh enak. Nah, kata sapar ini nanti tugasnya the next pertemuan itu ini kata saparo nanti rubah ngikutin pola yang ini nih. Saparo itu artinya dia. Mana tadi ya? Jadi saparo itu artinya dia. Ini sudah, jadi pelakunya sudah ada nih. Saparo pelakunya adalah dia. Kalau bagaimana agar pelakunya dua orang, mereka dua orang tambahkan alif. Saparo tambahkan alif. Kalau banyak orang tambahkan waw dan alif dan dibaca ujungnya menjadilah saparu. Kalau satu wanita saparot tambahkan ta. Kalau dua wanita saparota. Saparota. Ya. Kalau banyak wanita saparna tambahkan na dan disukunkan sebelum terakhir. Kalau kamu laki-laki telah bersapar, saparta. Kamu dua orang laki-laki telah bersapar, sapartuma. Nah, kalian laki-laki telah bersapar, sapartum. Sapartum. Kalau kalian cewek telah bersapar, saparti. Kalau berdua cewek sama ini, sapartuma. Kalau kalian cewek banyak bersapar, sapartuna. Kalau saya bersapar, telah bersapar,
sapartu, kami telah bersapar, saparna. Seperti inna anzalna, inna a'toina. Nah, seperti ini contohnya ya. Kholako. Nah, kata kholako menciptakan. Tapi sudah ada pelakunya. Pasti pelakunya kalau kholako dia. Kalau a'toina siapa pelakunya nih? A'toina. Ini ada di sini terjemahannya nih. Kami kan pelakunya. Dari mana dilihat ini nih? Ini nih. Ada nun panjang di akhirnya. Nah, nun panjang itulah yang menjadi ciri bahwa pelakunya adalah kami. Kalau 3 huruf doang, oh berarti dia. Kalau nggak ada tambahan, berarti dia. Kayak gini nggak ada tambahan sama sekali, berarti dia laki-laki, 1 orang. Berarti domirnya huwa ya. Ya betul, huwa. Kalau tadi ada na, domirnya antum. Nahnu. Oh ana nahnu. Kami, tak. Kami, ya kami. Kan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuna, ana, nahnu ya. Ya, betul. Itu Ini keren asalnya banget itu. kami. Yang penting 13 dapat. domir ya. Ya benar. 14. 13. 1, 2, 3. 12. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, Mbak. Ih, satu lagi apa? Eh, Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuna, ana, nahnu. Ada lagi apa? Antuma ada antumanya juga di perempuan, cuman dia kalau kalian berdua laki-laki dan perempuan sama. Oh, Sama antum polanya. itu. Antum Ya. itu. Antuma. Oh, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, Antuma. antuma, antuma, antum, Anti. anti, antuna, Antuma. anana. Oh, ada setelah anti ada apa? Antuma. Oh, Tetap. tambahin antuma. Kalian kenapa cuman dijadikan 1? Karena pola katanya, kata kerjanya, kalian berdua perempuan dengan kalian berdua laki-laki sama. Antuma itu buat laki dan perempuan. Iya, betul. Jadi misalnya tadi apa ya? Contohnya ini tadi. Arsal tuma, baik laki-laki dan perempuan sama. Nah, ini arsal tuma, kalian berdua perempuan dan laki-laki itu sama. Domirnya dulu ya berarti. Ya, ini. Kalau domir antuma itu dia pakai apa? Ujungnya pakai nun. Antumah. Kalau antumah, tumah. Mim. Pakai Dan mim. Domirnya. Kalau antuma pakai mim. 14 berarti. 14 domir ya ini. Ya, 14. 14 kata ganti. 14 kata ganti. Oke. Nah, ini yang di Al-Quran banyak juga kata kerja berubah katanya ketika dia dalam bentuk sekarang atau akan datang, sedang atau akan. Ini kalau kita dapat ani, una, ini intinya kalau kata kerja dalam bahasa Arab yang mana dia bermakna sedang atau akan itu biasanya dimulai dengan huruf anita. Anita. Alif, nun, dan ta. Ya dan ta. Nah. Oh, Anita, alif, nun, ya, ta. Ya, Anita. Ini pelajaran Itu di kata pesantren. kerja ya. Ya, kalau sudah ada huruf Anita didahului dengan alif, nun, ya, dan ta, oh berarti itu kemungkinan besar adalah kata kerja dalam bentuk sedang atau akan. Makanya kita lihat nih, ya, ta, ta. Nah, ya, ta. Nah, ta, alif dengan nun. Anita disingkat dengan Anita. Tapi kalau kata kerja ini tetap pakai domir juga. Enggak.
kata Enggak kan? kerjanya sudah mengandung pelakunya. Jadi ke kehebatan apa ya, bagusnya bahasa Arab itu begitu. Jadi cukup kata kerjanya aja udah terkandung pelakunya siapa. Jadi murni pembiasaan aja. Oh, kalau berakhiran ini kan alif dan nun, aslinya kata kerjanya kan ro sin lam. Oh, berarti alif dan nunnya di sini tambahan. Oh, berarti ini menunjukkan dua. Ro sim lam. Oh, berarti tambahnya waw dan nun. Oh, berarti pelakunya mereka. Ini perlu pembiasaan dan memahami konteks. Ini susah ini emang. Lebih kepada nanti kalau dapat Al-Quran aja sih. Jadi nanti Mbak Ita baca Quran, lihat nanti share di grup. Ini gimana gitu. Anissa. Ini bagusnya bukan bagusnya bahasa Arab itu cuma 3 katanya. Nanti the next pertemuan kita bahas kata perintah atau kata amar. Jadi biar lengkap kata kerja lampau, sedang atau akan, dan kata perintah. Baru habis itu udah kita banyak-banyak latihan saja. Oke, ada pertanyaan? Jadi saya ngasih tugas ya ini. Jadi coba dilatih, latihannya ini. Sapa roya spuru yang artinya berjalan. Coba dibikin bentuk lampaunya sampai saparo saparo saparu sampai kami telah bersapar. Dan juga yaspuru sedang sampai nanti paling bawah kami sedang bersapar atau akan bersapar sesuai dengan petunjuk yang di buku ini di pelajaran Ini ya, kalau safaro tuh berarti huwa safaro, huma safaru, huma hum safarot, hum safarot. Gini ini Kita di perwakilan aja yang mengerjakan tuh Nyai tuh. Ya kan, huwa safaro, huma safaru, hum safarot. Kalau huma saparo, kalau 2 ditambahkan alif saja. Kalau hum ditambahkan waw dan alif. Huwa safaro, huma safaru. Huma safaro lagi ya? Ya, saparo, tapi ditambahkan alif roknya. Saparo. Oh. Hum safaru. Nah, betul. Hum saparu. Ya safarot. Betul. Huma safarna. Saparota. Safarota. Ya. Huma safarota. Hunna safarna. Ya, betul. Anta safarta. Antuma safartuma. Sapartuma. Ya, Antum safartum. Nah, betul. Anti safarti betul. seperti Safarti antuna safartunna. Ana apa ana? Ana sapartu Nahnu safartuna. saparna. Safarna. Iya. Ya, ana safartu nahnu safarna. Ya. Ini bisa dilihat contohnya di halaman 36. Di situ ada pahala, pa'alu. Tinggal diganti pahala menjadi saparot. Dulu waktu zaman madrasah mah ini maju satu-satu Pak Ustaz. Mas Ustaz. 10 kata. Ya, saya dulu pagi-pagi, saya dulu 6 bulan yang ngapalin ini. Tapi lengkap gitu. Memang. Karena tinggal pola-polanya pakai itu kan. Tinggal ujung-ujungnya aja ya diganti-gantinya. Tapi kalau udah bisa bahasa Arab tuh bahasa lain gampang. Karena agak rumit. Tapi bahasa Inggris sih rumit sih karena banyak banget tensisnya. Betul.
Ya Ya, maksudnya yang belajar akademik ya. Tapi kalau conversation mah nggak begitu rumit. Inggris Bali mah aman ya, Mas Ustadz. Ya, Bahasa Inggris beli Bali. oh enggak. Saya ke Bali tuh belajar ini, belajar bahasa Sanskerta. Wow, Hmm. apa artinya Wah, hiang? luar biasa belajar Sanskerta itu Hiang tuh. Ya, Namanya Sanskerta semua. Namaku juga loh. Iya nih kan, hmm. Puspita. Cuman karena pernah belajar bahasa Arab, jadi kayak oke ini ngerti nih, ngerti gitu. Yang ini loh, yang nyelamatin, bukan nyelamatin ya maksudnya, yang ini loh belajar huma huna antuma antuna ini yang menyelamatkan saya bisa paham bahasa Sanskerta. Hmm, Karena dengan paham ini kita mudah mengikuti polanya di bahasa Sanskerta sama juga, ada begini-begininya juga. bahasa tua ya. Ya bahasa, ya mereka kan dari bahasa tua ya, jadi Mm-mm. polanya hampir sama. Jangan-jangan kalau dirunut semua bahasa tuh asalnya sama. Ya pasti Jangan kan nenek moyangnya sama satu. mm, Bahasa cinta adanya yang. Tapi semua bahasa itu pasti satu yang sama. apa tuh? Kira-kira apa? Bahasa Mother, tuh mama, mama, mama. mama ya. Ya kata mama itu di hampir di semua bahasa sama. Di mah apa? Huruf ma dulu gitu. Mama. Hmm, Oh, huruf ma. Ya. ya, Ada ya. tuh bahasa bayi tuh bisa ditelusur tuh menjadi samaan kata semua bahasa kali. Iya betul. Ah, aku pernah baca. Ternyata bayi itu ada bahasanya. Oh, cuman Apa kita lupa ya. ya? Oke, kita udah cukup ya. Cukup. Next pertemuan berarti tolong dicatat berarti kita bahas tentang uh, akoma, ikoma atau akimis sholat dengan sholat dan akoma. Next pertemuan Sabtu atau Minggu. Aku posisi di Kalimantan. Eh, Sabtu sih bisa sih. Nggak apa-apa kalau minggu bisanya. Minggu, oh sorry. Ya Minggu lebih bagus. Hmm, Ya Minggu bisa. hmm, Ya oke. Minggu aja. Eh, Berdoa dong buat gue, bantuin doa. Gue lagi cari kerjaan nih. Kemarin abis di wawancara putaran pertama, lagi nungguin wawancara putaran kedua. Hmm. Daftar apa Mbak Niken? Daftar pekerjaan Mas Andi, kan bulan lalu suami kehilangan pekerjaan tuh, Hmm, gitu. Jadi sementara kami tidak punya pemasukan, ya makanya hmm, harus ada yang bekerja. ya, ya. Ya, Ya Hmm, dia maksudnya posisi yang ini can apply apa? ya. Direktur. oh posisinya itu namanya Direktur Human Relations. Hmm, Hmm. Human Relations teh di sini itu jadi kayak posisi independen di bawah eh, semacam Dewan Perwakilan Daerah gitu hmm, untuk menyelesaikan sengketa diskriminasi di bidang pelayanan publik gitu, mulai dari pendidikan, perumahan, transportasi, pokoknya jasa pelayanan publik eh, yang ada. Di sini kayak Pekerjaan juga. Mm-mm. Di situ kayak apa? oh, di sini ombudsman itu. Mm-mm. Ombudsman. Oh gitu. Ah, Mediator. Mediator. Mediator, iya, ya, Ah, ujung-ujungnya jadi pelayanan ini publik. mediasi. lembaga pemerintah kan atau bukan? Lembaga pemerintah di bawah DPD, Hmm. di bawah Oh. DPD. Mm-mm. Mm-mm. Ayo kita doakan bersama-sama. Mas Ustadz. saya nggak bisa bahasa Arabnya, Nggak bisa tapi kita niatkan di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan karunia dan juga
kasih sayang Tuhan dan rahmat dan juga Rahman dan Rahim dan juga Maha pemberi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa semoga Mbak Niken bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan dan di dalamnya begitu banyak manfaat untuk banyak orang dan di dalamnya begitu banyak hal yang baik yang bisa dibuat oleh Mbak Niken dan juga suami. Semoga dengan niat itu Tuhan membantu, Allah Subhanahu wa taala membantu dengan maha pemberi rezekinya Allah melapangkan niat baik Mbak Niken dan juga agar Mbak Niken mendapatkan pekerjaan. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Thank you. Ah dong ujungnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, the next pertemuan kita ketemu hari Minggu ya. Jamnya sama, Mbak Yan. Terima kasih doanya. Sama-sama Mbak Kita pagi Niken. aja jam Pagi ya. 7.30 ya biasa ya, Tak? Ya, boleh, insya Allah. Ya, kira-kira jam segitu. Oke, terima kasih banyak. Kasih Walhamdulillahirrahmanirrahim. ilmunya. Semoga bermanfaat. Ya. Ya Allah. Amin, amin. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.